Selamat datang di saluran 62. Ngeri, para pengkhianat sedang menciptakan pemantik kerusuhan. Ditulis oleh Mora Sifudan, sumber Seward. Ada 3 alat yang selalu dijadikan para politik busuk untuk merebut kekuasaan, yaitu SARA, ideologi terlarang dan kebebasan diberangus. Soekarno ditumbangkan dengan alasan ideologi komunis yang sudah terlarang itu. Soeharto ditumbangkan dengan alasan kebebasan diberangus karena memimpin secara otoriter. Tun Gus Dur ditumbangkan tetap ada kaitannya dengan demokrasi. Ahok ditumbangkan dengan alasan SARA. Biasanya alat itu hanya untuk memantik saja, selanjutnya penuh dengan intrik politik. Semua itu terjadi di Indonesia, di negara tercinta ini. Beberapa hari terakhir ini, sepertinya alat penumbang kekuasaan itu kembali mau digunakan untuk menumbangkan Jokowi. 3 alat yang mereka gunakan adalah ideologi PKI, kebebasan berpendapat, dan SARA. Bagaimana mereka melakukannya? Masih di bulan Mei, isu PKI sudah ramai. Padahal biasanya ramai pada September, bertepatan dengan pemutaran film G30S PKI. Entah kenapa bisa begitu. Hebatnya, serentak di beberapa daerah mengadakan gerakan bakar bendera PKI dan dilakukan oleh pemuka agama. Gerakan ini terorkestrasi sedemikian rupa untuk menciptakan kegaduhan. Bukan hanya itu, di media sosial pentolan babu cendana serentak juga menggulirkan isu kebangkitan PKI. Cerdiknya mereka seperti ini, mereka menggulirkan isu kebangkitan PKI. Kemudian ditanggapi oleh para netizen yang sudah tidak percaya PKI akan bangkit. Yang menanggapi isu kebangkitan PKI ini secara tidak langsung mereka anggap sebagai PKI. Sayangnya, isu kebangkitan PKI itu sudah usang. Mau digoreng sedemikian rupa pun tetap saja sudah basi. Sebab terlalu menyakitkan dan menakutkan bila seorang masih berani mengikuti ideologi komunisme di negara yang sudah jelas dan tegas melarangnya. Kalau sudah usang, kenapa masih digunakan? Ya, demi cairnya dana ke kantong-kantong mereka. Maklumlah, mereka butuh makan dan usaha butuh modal. Pendana pun merasa tidak ada salahnya untuk dicoba. Toh dulu itu berhasil mengantar mereka berkuasa selama 32 tahun. Beruntung sekarang ini musim COVID-19. Kalau tidak musim COVID-19, dengan isu kebebasan berpendapat diberangus atau diskusi akademis diteror, bukan tidak mungkin jalanan Jakarta tumpah ruah oleh pendemo dari kalangan mahasiswa yang memang kadang mudah tersulut. Para pengkhianat itu sengaja mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial, bahkan sebisa mungkin memancing kemarahan penguasa dan para pendukungnya sehingga ada tindakan yang mereka lakukan. Luhut Binsar Panjaitan menyambut taktik mereka ini dengan senang hati. Dia tidak mau dipermainkan dengan retorika kacangan. Dia kemudian mengambil langkah hukum, melaporkan Said Didu. Mau digoreng bagaimanapun tidak mempan lagi karena hukum yang berbicara. Mereka juga menyiapkan orang-orang yang siap untuk jadi tumbal. Kebetulan ada pecatan TNI yang senada dengan mereka. Jadilah Ruslan Buton dijadikan jembatan untuk menggulirkan narasi Jokowi mundur. Ruslan Buton ditangkap dengan tuduhan provokasi. Hampir saja penguasa masuk jebakan. Tinggal sedikit saja kasus Ruslan ini bisa jadi pemantik menyalanya arus perlawanan dari rakyat. Sayangnya, Ruslan dipecat dari TNI karena kasus pembunuhan seorang petani. Gagallah mereka memoles Ruslan jadi pahlawan. Tetapi tak apa, masih ada rencana lain. Jadi meski pemantik tidak menyala, setidaknya narasi Jokowi mundur sudah semakin marak. Kemudian mereka mengemas diskusi pemberhentian presiden di tengah COVID-19 dalam ruang lingkup akademis, mahasiswa, dan universitas. Rencananya bukan mencari peluang memberhentikan presiden, melainkan memancing penguasa dan pendukungnya dan sekaligus mendongkrak narasi Jokowi mundur. Para pendukung Jokowi hanya menimpali diskusi itu ala kadarnya saja, karena toh diskusi kacangan, tetapi mereka membuat drama. Diskusi dibatalkan mereka sendiri, lalu mengaku ada ancaman pembunuhan dan teror. Halo, bodoh penguasa dan pendukungnya harus menanggapi diskusi kacangan seperti itu dengan cara mengancam membunuh dan meneror, bukan?
Meski tidak terhitung sukses, mereka tetap menganggap itu sukses karena drama itu bisa memancing reaksi publik dan para elit politik. Untuk melengkapinya, dibuatlah diskusi dengan tema yang sama dan pembicara yang banyak. Sayang seribu sayang, rencana ini pun tidak mampu memantik kemarahan rakyat. Lagi-lagi, COVID-19 menggagalkan rencana mereka. Rakyat tahu dan sudah merasakan bahwa pemerintah berjuang mati-matian menghadapi pandemi COVID-19. Mereka tahu karena mereka pasti mengikuti dengan seksama, boro-boro mau menurunkan Jokowi, yang ada menurunkan nyawa sampai ke neraka. Sebenarnya sudah siap siaga mereka menjadikan Bahar sebagai pemantik. Sayangnya, Bahar dipenjara karena kasus pidana kriminal biasa, menyiksa anak di bawah umur. Siapa saja yang mau membelanya sama saja dengan orang bodoh, kriminal dibela. Itulah sebabnya sehebat apapun para elit memancing umatnya si Bahar atau umat Islam, tidak ada yang menggubris. Masa bela kriminal? Malu dong sama cebong. Sekarang ada indikasi mereka sedang mengandalkan Natalius Pigai. Sepertinya ide menggunakan Natalius Pigai ini baru saja muncul di benak mereka. Mereka terinspirasi dari kerusuhan di Amerika. Maka jangan heran beberapa hari ke depan Natalius Pigai akan memancing emosi pendukung Jokowi agar mereka membalas dengan sara dan warna kulit. Ini akan menarik. Masih belum lama kerusuhan di Papua yang dipicu kasus sara di Malang dan Surabaya. Kita sudah lihat bagaimana efeknya terhadap kondusivitas bangsa ini. Bukan tidak mungkin mereka akan menjadikan Pigai sebagai pemantik isu sara. Beberapa waktu yang lalu, salah satu pendukung pemerintah menyinggung soal tampilan Pigai, dan tanpa butuh waktu lama, orang tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari pendukung Jokowi, karena dianggap sudah masuk kategori kebencian sara. Maka saya berharap jika ada pernyataan Pigai, silahkan dilawan dengan ide dan gagasan tanpa menyangkut fisik. Jangan coba-coba agar tidak ada alasan mereka untuk menciptakan kerusuhan. Mereka hanya butuh pemantik saja. Mereka hanya butuh alasan untuk menggerakkan orang untuk turun ke jalan dan kemudian menciptakan kerusuhan. Soal kerusuhan, merekalah ahlinya. Setelah Pilpres 2019 sudah terbukti mereka mampu menciptakan kerusuhan, sekalipun yang mereka bela, Prabowo, sudah meminta mereka untuk tidak berdemo. Namanya saja mau buat rusuh, tidak peduli apa alasannya. Yang penting kesempatan rusuh sudah terbuka. Ngeri memang mereka ini. Sejarah sudah mencatat bahwa bagi politikus pengkhianat itu nyawa tidak berharga. Sejak keluarga itu berkuasa, berapa nyawa orang tak bersalah sudah berakhir dan bahkan hilang mayatnya tidak tahu di mana.